Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. First Immortal of the Sword Chapter 78. Suyi melirik Mortal's Edge dan berkata dengan datar, "Aku meremehkan membalas dendam dengan keluarga Wen sejak awal, namun kamu dengan keras kepala menolak untuk mundur. Bahkan sekarang, kamu berani menanyakan pertanyaan seperti itu." Dia mendongak, sedikit senyum di bibirnya. "Kalau begitu, aku tidak keberatan membunuh semua orang di ruangan ini." Saat dia mengatakan ini, energi yang sangat tajam menyebar di sekelilingnya. Udara sepertinya membeku. Niat membunuh yang sangat dingin menyapu seluruh aula. Semua orang gemetar, tampak terguncang. Sungguh niat membunuh yang mengerikan. Bahkan Wen Changjing merasa tercekik, dan hatinya melonjak ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Untuk sesaat, dia sangat terguncang, dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Wen Changjing, yang tergeletak di depan Suyi, adalah yang paling terpengaruh. Dia merasa seolah-olah puluhan ribu pedang diarahkan tepat ke arahnya, dan selama Suyi menghendakinya, dia akan binasa di tempat. Cukup, tiba-tiba, teriakan keras terdengar dari luar aula besar. Suyi menoleh untuk melihat, lalu melihat ibu pemimpin keluarga Wen yang berambut putih berdiri di sana, wajahnya pucat pasi, mendung dan geram. Dan di tangannya, dia mengepalkan jimat giok. Jimat ini disebut Star Cleaver, dan itu adalah hadiah dari Su Hongli dari keluarga Su dari Jade Capital. Itu bisa membunuh Grandmaster Martial Dao dalam satu pukulan. Suyi secara alami mengenalinya. Matriark keluarga Wen telah mengancamnya selama pertemuan mereka di rumah teh bunga. "Wanita tua, bukankah kamu memperingatkan mereka untuk tidak memprovokasi saya setelah pesta ulang tahunmu?" tanya Suyi dengan tenang. Matriark keluarga Wen melihat anggota keluarga Wen yang panik dan tak berdaya, kemudian Wen Changjing yang tertusuk tergeletak di lantai. Kesedihan dan kemarahan yang tak terkendali muncul di wajahnya. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu kembali menatap Suyi. "Bisakah Anda memberikan wajah wanita tua ini dan membiarkan masalah ini berakhir di sini?" Suyi memikirkannya dan berkata, "Sekali ini saja." Meskipun dia mengalami banyak ejekan dan ejekan di tahun setelah pernikahannya dengan keluarga Wen, tidak ada yang pernah benar-benar menyakiti atau mengganggunya secara fisik. Ini tentu bukan karena semua orang di keluarga itu baik hati. Itu karena itu adalah perintah matriark. Hari ini, matriark tua, seseorang yang sudah lama terbiasa dengan kekuasaan, telah menundukkan kepalanya. Dia membiarkan ini terjadi karena dia setidaknya berutang banyak padanya. Ketika mereka mendengar tanggapan Suyi, para petinggi keluarga Wen yang berkumpul dalam hati menghela napas lega, mereka merasa bahwa mereka baru saja menghindari malapetaka. Ekspresi gelap matriark agak menghangat. "Aku akan mengingat bantuan ini." Suyi menyarungkan pedangnya, lalu berbalik dan berjalan keluar. Dia tidak mau repot-repot menyisihkan yang lain untuk pandangan kedua. Tetapi ketika dia melewati ibu pemimpin, dia berhenti dan berbisik, "Saya akan segera meninggalkan kota Guangling. Ke depan, saya tidak akan mencampuri urusan keluarga Wen lebih jauh. Tentu saja, jika Anda tidak senang, Anda dipersilakan untuk menulis surat ke ibu kota Giok dan meminta agar keluarga Su berurusan dengan saya." Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Siluetnya perlahan memudar ke kejauhan. Tidak ada yang berani mencoba menghentikannya. Ekspresi matriark keluarga Wen bergeser bola-balik. Akhirnya, dia menghela nafas dan menyingkirkan jimat giok yang telah dia genggam erat-erat. Kemudian dia berbalik dan memasuki aula besar. Lantainya tertutup puing-puing, dan genangan darah menggelegar dan tidak salah lagi. Dia kemudian memeriksa ekspresi gelisah dan ketakutan semua orang. Emosi yang tak bisa dijelaskan mengalir melalui dirinya. Sebesar keluarga Wen, mereka tidak memiliki satu orang pun yang mampu membalikkan keadaan hari ini. Yang terluka harus segera pergi berobat. Semua orang, tetap di belakang. Matriark menekan kesedihan dan amarahnya, lalu dengan tenang memberikan perintah. Tak lama kemudian, Wen Changjing dan para penjaga yang terluka dibawa untuk dirawat. Sementara itu, Wen Changjing memberitahu matriark semua yang telah terjadi, dari awal hingga akhir. Dia tidak berani menahan detail sedikit pun. Ketika dia mendengar cerita lengkapnya, ibu pemimpin sangat marah sehingga dia gemetar karena marah. Dia menyerbu ke depan dan menamparkan wajah Wen Changjing, dengan keras. Apa? Tamparan keras ini membuat Wen Changjing sedikit bingung. Yang lain di aula tertegun tak masuk akal. Ada apa dengan wanita tua itu? Matriark itu praktis terbakar amarah. Dia berteriak, "Ketika Suyi menikah dengan keluarga Wen, bukankah aku menyuruhmu untuk meninggalkannya di perangkatnya sendiri? Bahwa tidak seorang pun boleh terlibat dalam urusannya, terlepas dari hidup atau matinya." Wen Changjing tidak berkata apa-apa, dia secara alami ingat dia mengatakan hal itu. "Jika dia menantu laki-laki biasa, kamu bisa membunuhnya sesukamu. Tapi kau adalah kepala keluarga.
Jangan bilang kau masih belum menyadari bahkan setelah sekian lama bahwa Su Yi bukanlah orang biasa. Dia menatap Wen Changjing dengan kecewa, lalu dengan marah menegurnya. Katakan padaku, kepala keluarga Wen yang terhormat, apakah juara perjamuan Gerbang Naga, seorang pemuda yang sangat dibanggakan oleh Fu San dan Huang Yunchong, hanya layak menjadi bawahan putramu? Ekspresi Wen Changjing tidak sedap dipandang. Wen Zhuyuan berdiri di dekatnya, dan dia merasa sangat tidak nyaman, dia bahkan merasakan dorongan untuk merangkak ke dalam lubang dan bersembunyi. Matriark, saya hanya berpikir bahwa memberi Su Yi terlalu banyak kekuatan akan mengundang bencana, tetapi Anda tidak akan setuju untuk mengusirnya begitu saja. Itu sebabnya saya mengusulkan persyaratan itu, kata Wen Changjing dengan sungguh-sungguh, berusaha menjelaskan dirinya sendiri. Selain itu, saya sudah menjelaskan bahwa jika dia membutuhkan kondisi yang lebih baik, dia dapat melanjutkan dan memintanya. Saya pikir dia baru berusia 17 tahun, dan menantu laki-laki kami saat itu, jadi saya pikir tawaran saya cukup murah hati untuk membuatnya bekerja untuk kami. Siapa yang mengira dia akan? Suaranya melemah, dan penyesalan menjalari hatinya. Jika dia tahu betapa kuatnya marsial Dao Su Yi, bagaimana mungkin dia bisa sebodoh itu? Matriark menghela nafas panjang. Aku juga harus disalahkan. Selama ini aku berada di bawah perintah, jadi aku tidak bisa memberitahumu kebenaran tentang asal-usul Su Yi. Kalau tidak, ini tidak akan pernah terjadi. Nada suaranya mengungkapkan kepahitan dan menyalahkan diri sendiri. Matriark, maksudmu ada sesuatu yang tidak biasa tentang latar belakang Su Yi? Wen Zhuyuan hanya bisa bertanya. Yang lain semua berbalik untuk melihatnya. Matriark kemudian berkata dengan sikap mengejek diri sendiri, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku hanya mengeraskan hatiku untuk memaksa Ling Zhao menikahi murid buangan Blue River Sword Manor hanya karena aku juga tidak punya pilihan? Semua orang tercengang. Jadi, Matriark tidak punya pilihan selain menerima pengaturan ini juga. Benar-benar ada sesuatu yang mencurigakan tentang pengaturan pernikahan ini. Wen Changjing tiba-tiba teringat sesuatu, seolah-olah dia disambar petir. Dia tidak bisa membantu tetapi bertanya, Matriark, jangan bilang Su Yi ada hubungannya dengan Su dari Jade Capital. Kesunyian. Matriark segera memotongnya, tetapi kata-katanya masih cukup untuk membuat yang lain merenung. Selain Wen Zhuyuan, semua ekspresi mereka penuh dengan keterkejutan. Mereka semua sangat menyadari bahwa bertahun-tahun yang lalu, ketika ibu pemimpin masih muda, dia bekerja di ibu kota Giok sebagai pelayan pribadi kepala keluarga Su. Keluarga Su, itu adalah salah satu klan teratas di Jade Capital. Sebagai perbandingan, keluarga Wen seperti semut, mereka hanya bisa menatap keluarga Su dari jauh. Tapi Su Yi juga bermarga, Su. Siapa yang tidak terkejut setelah menyatukan potongan-potongan itu? Ketika ibu pemimpin keluarga Wen melihat ini, dia menghela nafas dalam hati, tetapi di luar, dia sangat serius dan serius. Tidak sepatah kata pun dari ini adalah meninggalkan aula. Kalau tidak, itu akan membawa kehancuran pada seluruh keluarga Wen. Itu juga bukan ancaman kosong. Hati semua orang bergetar, dan rasa dingin menjalari punggung mereka. Dengan kekuatan yang tersedia untuk keluarga Su Jade Capital, mereka bahkan tidak perlu mengambil tindakan sendiri. Yang harus mereka lakukan hanyalah mengucapkan sepatah kata, dan banyak orang akan menuntut untuk memusnahkan keluarga Wen atas nama mereka. Jika aku tahu ada sesuatu yang mencurigakan tentang latar belakang Su Yi, aku tidak akan pernah. Seolah-olah Wen Changjing telah kehilangan jiwanya, dia benar-benar kehilangan kendali atas emosinya. Tidak, kamu salah. Ekspresi Matriark berubah acuh tak acuh. Su Yi adalah Su Yi. Dia tidak mewakili siapapun kecuali dirinya sendiri. Dia hanya anak selir yang tidak layak. Semakin dia melompat, semakin dekat dia dengan kematian. Pikiran orang banyak menjadi kosong. Su Yi, keturunan yang tidak layak, itu tentu saja makanan untuk dipikirkan. Insiden hari ini berakhir di sini. Su Yi tidak akan tinggal di kota Guangling lagi. Itu berita bagus untuk keluarga Wen. Matriark bangkit dan keluar dari aula. Ingat apa yang saya katakan hari ini. Anda tidak boleh terlibat dengan anak laki-laki itu dengan cara apapun. Dia adalah bencana berjalan, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Wen Changjing tiba-tiba teringat sesuatu, dan dia buru-buru bertanya, Matriark, bagaimana dengan Ling Zhao? Gadis itu hanya ingin membatalkan pernikahan ini. Jika dia menyinggung Su Yi, bukankah itu akan menimbulkan masalah? Matriark itu langsung membeku di tengah jalan, ekspresinya bergantian. Wen Ling Zhao adalah murid Heaven's Origin Academy, murid langsung dari Grandmaster Martial Dao, Su Guqing. Dia mewakili harapan keluarga Wen untuk masa depan yang lebih cerah. Dia tidak bisa membiarkan benih yang baik seperti Ling Zhao jatuh ke dalam kehancuran. Saya pribadi akan menulis surat kepada Ling Zhao dan memberitahu dia apa yang harus dilakukan, kata ibu pemimpin itu. Dengan itu, dia berbalik untuk pergi. Mereka menyegel semua berita tentang apa yang terjadi di aula klan hari ini. Tidak ada yang menyebarkan berita tentang kejadian ini. Untungnya, insiden ini terjadi di dalam aula klan, dan tidak ada pengamat acak yang hadir. Kalau tidak, mereka tidak akan pernah bisa menyembunyikan ini.
Namun demikian, Wen Changjing dan para petinggi lainnya tahu bahwa mereka dapat menyembunyikan ini untuk sementara waktu, tetapi tidak untuk seumur hidup. Tetap saja, hanya ini yang bisa mereka lakukan sekarang. Larut malam, Pondok Aprikot. Suyi berdiri, tangan di belakang, di depan pohon belalang tua halaman. Dia menyipitkan matanya dan mengintip melalui cabang-cabang dan ke langit, sangat santai. Kota Guangling hampir sebesar telapak tanganku. Tidak ada yang pantas dilihat di sini. Setelah beberapa saat, Suyi membuang muka, pergi ke kamarnya, dan mulai mengemasi barang-barangnya. Dia awalnya berencana untuk menunggu kembalinya Wen Lingsui dan menghabiskan waktu bersamanya sebelum dia pergi. Tapi dia tetap tinggal, dan saat ini berkultivasi di Blue River Sword Manor. Tidak ada lagi yang menahan Suyi di sini, jadi dia memutuskan untuk pergi ke ibu kota prefektur Clue Driver saat fajar. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Begitu Suyi mengatur semuanya, dia bermalas-malasan di kursi bambu halaman dan mengagumi cahaya senja di atas cakrawala. Dalam hati, dia merenungkan berbagai hal. Sebagian besar terkait dengan langkah selanjutnya dari kultivasinya, tetapi beberapa adalah kenangan tentang waktunya di ibu kota prefektur. Dia telah menghabiskan 3 tahun berkultivasi di Blue River Sword Manor, dan dia telah berkali-kali pergi ke ibu kota prefektur. Hanya saja sebagian besar ingatannya selama 3 tahun itu diwarnai dengan warna abu-abu, ada kesedihan, penyesalan, depresi. Ketika dia pertama kali memasuki Blue River Sword Manor, dia baru berusia 13 tahun, dan dia sendirian. Karena sifatnya yang menyendiri dan ketidakmampuan untuk bergaul dengan orang lain, karena dia tidak tahu bagaimana mengambil hati orang yang lebih tua, dan karena penolakannya yang keras kepala untuk menundukkan kepalanya ke sekte yang kaya dan berpengaruh, dia menderita jumlah yang tidak dapat diketahui, intimidasi, serangan, penghinaan, dan penolakan. Tapi semua ini tidak menjatuhkannya. Sebaliknya, itu hanya mengipasi api kebenciannya, memotivasi dia untuk berkultivasi lebih keras dan mengejar kekuatan dengan semua yang dimilikinya. Selama 3 tahun itu, dia maju selangkah demi selangkah, menjadi kepala pedang dari sekte luar. Tapi kemudian, sebelum dia bisa membalas 3 tahun akumulasi kebenciannya, sebuah kecelakaan merampas kultivasinya. Akibatnya, dia belum menyelesaikan kebencian yang dia kumpulkan selama 3 tahun itu atau dendam dan kebencian yang dia kubur jauh di dalam hatinya. Mereka menghantuinya bahkan sekarang. Diriku di masa lalu hanya bisa menderita dalam kesunyian. Meskipun dia menyedihkan, dia memiliki kemauan yang kuat. Dia tidak pernah sekalipun menundukkan kepalanya pada takdir. Suyi bersandar ke kursi bambunya dan menghirup udara keruh. Mata yang jauh dan dalam itu secara bertahap menyala dengan ketajaman dan api. Kali ini, ketika saya kembali ke ibu kota prefektur, saya pasti akan menyelesaikan semua yang terjadi saat itu, satu persatu. Saya akan membersihkan hati saya dari semua keluhannya. First Immortal of the Sword Chapter 79. Malam itu sejuk dan tenang. Cahaya bulan memandikan dunia di bawah. Keributan sesekali terdengar dari gang-gang yang jauh, tetapi ini hanya semakin mengimbangi kedamaian dan ketenangan halaman. Saat pikiran Suyi berpacu, seseorang mengetuk gerbangnya. Tuan Muda Su, apakah kamu di rumah? Suara Zhang Yuanxing terdengar dari luar halaman. Suyi bangkit, membuka pintu, dan melihat Zhang Yuanxing berdiri di sana dengan sepanci anggur dan ayam panggang. Paman Xiong yang selalu hadir dan bertopi hitam bersamanya seperti biasa. Bolehkah aku bertanya mengapa kamu ada di sini? Tanya Suyi. Bukankah berbagi minuman dan percakapan di malam yang indah seperti ini terdengar hebat? Saat dia mengatakan ini, Zhang Yuanxing berjalan ke halaman, seringai lebar di wajahnya. Dia melihat sekeliling, lalu mengangguk. Agak kasar, tapi bagus dan tenang. Zhang Yuanxing meletakkan anggur dan ayam di atas meja batu di bawah pohon belalang tua, lalu duduk di salah satu bangku batu dan tersenyum. Silakan duduk, Tuan Muda Su. Dia benar-benar membuat dirinya seperti di rumah, iya. Namun, Suyi tidak memanggilnya. Dia mengambil 2 gelas anggur dan duduk di seberang Zhang Yuanxing. Saya membawa anggur ini dari rumah. Namanya, buah perblossom, dan dibuat dari bunga pir pertama di musim semi yang dicelupkan ke dalam mata air spiritual. 36 jenis obat spiritual dimasukkan ke dalam cairan, yang kemudian disegel dan disimpan dalam tong tanah liat selama 9 tahun. Bahkan di rumah, kami hanya mengeluarkan ini untuk menjamu tamu-tamu kami yang paling terhormat. Saat dia mengatakan ini, Zhang Yuanxing membuka anggur, dan aroma bening segera meresap ke langit malam. Ketika Zhang Yuanxing menuangkan anggur ke dalam 2 cangkir, cairannya sebening kristal dan berwarna kuning bening. Itu memantulkan bulan dan memancarkan sedikit cahaya spiritual. Bersulang, Zhang Yuanxing tersenyum dan bersulang untuk Suyi, dengan senyum sombong di wajahnya. Dia percaya bahwa dengan kekuatan pengamatan Suyi yang tajam, dia akan bisa merasakan betapa luar biasa minuman bunga per ini. Tapi di luar dugaan, Suyi tetap tenang. Tuan Muda Zhang, saya khawatir Anda tidak hanya di sini untuk teman minum. Mengapa tidak memberi tahu saya untuk apa Anda sebenarnya di sini? Tidak ada alasan kita tidak bisa minum setelah menyelesaikan urusan kita.
Minuman perblosom ini benar-benar anggur yang luar biasa, tapi itu menurut standar dunia duniawi. Sayangnya, tahun cahaya jauhnya dari minuman immortal dan ambrosia indah yang telah dinikmati Suyi di kehidupan sebelumnya. Bagaimana hal seperti ini bisa menggerakkan dia? Zhang Yuanxing mungkin tampak menarik, tetapi sebenarnya, dia terang-terangan pamer. Lucunya, dia bahkan tidak menyadarinya. Zhang Yuanxing membeku, lalu meletakkan gelasnya. Itu bukan masalah besar, saya hanya ingin bertanya tentang apa yang terjadi di Mother Ghost Ridge. Bukankah kamu sudah mempelajari semua itu sejak lama? Tanya Suyi. Zhang Yuanxing berkata langsung, tidak, saya ingin bertanya secara khusus apa yang Anda bantu Yuan Luoxi dan Cheng Wuyong untuk membuat mereka memperlakukan Anda dengan hormat. Baik dia dan Paman Xiong melihat ke atas. Meskipun ekspresi mereka tenang, tatapan gabungan mereka sudah cukup untuk memberikan tekanan yang sangat besar pada seseorang. Suyi samar-samar bisa merasakan tujuan sebenarnya dari kunjungan Zhang Yuanxing. Kenapa tidak tanya saja pada mereka? Zhang Yuanxing mengerutkan alisnya. Dia merasa sedikit tidak sabar, tapi dia menjelaskan, tidak mungkin mereka berbagi informasi itu denganku. Jika sesederhana itu, saya tidak perlu datang ke sini dan mengganggu Anda sejak awal. Suyi berkata dengan ringan, jawabannya sebenarnya cukup sederhana. Di Mother Ghost Ridge, saya menyelamatkan nyawa mereka, dan saya menjual sebatang rumput 6 yin kepada mereka. Saya berharap itu sebabnya mereka memperlakukan saya dengan sangat hormat. Dia tidak menyembunyikan apapun. Dia benci berbohong tentang sesuatu yang begitu sepele. Tidak perlu juga, tapi Zhang Yuanxing hanya membeku, tertegun, dan mengerutkan alisnya. Tuan Muda Su, lelucon itu sama sekali tidak lucu. Dia jelas tidak membelinya. Dengan ahli akumulasi Ki Puncak seperti Cheng Wuyong di sisinya, bagaimana mungkin Yuan Luoxi membutuhkan pemuda realem sirkulasi darah untuk menyelamatkan hidupnya? Konsep itu sangat menggelikan. Paman Xiong di dekatnya tiba-tiba bertanya, bisakah Anda menjelaskan lebih detail bagaimana Anda menyelamatkan mereka? Zhang Yuanxing sedikit terkejut. Dia memandang Suyi, setengah yakin, tapi masih ragu. Dia juga ingin mendengar penjelasan yang lebih rinci. Suyi berkata dengan santai, tadi malam, mayat Yin 6 Severing memanfaatkan hujan untuk menyergap rombongan kami. Cheng Wuyong sendiri tidak cocok untuk itu, tetapi secara kebetulan, saya pergi ke Mother Ghost Ridge secara khusus untuk mengejar makhluk itu. Saya membunuhnya, jadi bisa dibilang saya secara tidak sengaja menyelamatkan hidup mereka dalam prosesnya. Ekspresi Zhang Yuanxing berangsur-angsur menjadi gelap. Dia menahan amarahnya dan berkata, Suyi, aku memperlakukanmu seperti seorang teman, seseorang yang benar-benar bisa kuajak bicara, namun kamu mencoba menipuku dengan omong kosong yang sangat mencolok. Tidakkah Anda pikir Anda terlalu meremehkan saya? Saat dia mengucapkan kalimat terakhir ini, dia terlihat dan terdengar tegas. Melihat Suyi dan Yuan Luoxi bersama di luar kota sudah membuatnya sangat tidak senang. Dia mengira Suyi gagal menghargai kebaikannya, bahwa dia mengagumi Suyi dengan sia-sia. Lalu ada perjamuan mereka di rumah pertemuan immortal. Hanya memikirkan tentang cara Yuan Luoxi yang terpesona dan hormat memperlakukan Suyi membuat suasana hati Zhang Yuanxing menjadi buruk. Itulah sebabnya, pada saat dia mengunjungi Suyi malam ini, kemarahan sudah menumpuk di hatinya. Dia mengira selama Suyi dengan patuh bekerja sama dengannya, dia tidak keberatan menunjukkan kemurahan hati dan melepaskannya sekali ini saja. Siapa yang mengira bahwa Suyi akan dengan keras kepala bersikeras mengatakan kebohongan yang terang-terangan penuh lubang. Suyi menghina kecerdasannya. Paman Xiong di dekatnya juga mengerutkan alisnya. Suyi, jika kamu mengatakan ini untuk pamer di depan tuan muda kita, yang bisa aku katakan adalah, kamu bertingkah seperti anak kecil. Konyol, suaranya terdengar dingin. Jelas bahwa tak satu pun dari mereka percaya bahwa Suyi dapat menggunakan kultivasi realem sirkulasi darahnya untuk membunuh mayat Yin 6 pemutus, musuh yang bahkan Grandmaster Martial Dao akan berjuang untuk mengatasinya. Suyi seperti seekor semut yang membual tentang menggigit harimau sampai mati, konyol dan tidak masuk akal sampai ekstrim. Suyi menghela nafas. Dia mengatakan yang sebenarnya, tapi tidak ada yang percaya padanya. Ini benar-benar menjengkelkan. Aku sudah mengatakan semua yang harus kukatakan. Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda dipersilakan untuk bertanya kepada Yuan Luoxi dan teman-temannya. Aku sedang tidak mood untuk menjelaskan diriku lebih jauh. Dengan itu, dia berbalik dan memasuki kamarnya. Selamat menempuh perjalanan pulang. Maafkan aku karena tidak mengantarmu pergi. Dia secara efektif memberi mereka perintah penggusuran. Apa? Zhang Yuanxing mengambil gelas anggurnya dan melemparkannya ke tanah, menghancurkannya. Suyi, kamu telah menolak niat baikku. Kamu memaksa tanganku. Suyi tiba-tiba berbalik, tatapannya semakin dingin. Apa, Tuan Muda Zhang? Apakah Anda berencana membuat keributan di kediaman saya? Gangguan. Zhang Yuanxing sangat marah, dia tertawa, tetapi dia tidak bisa diganggu untuk memikirkan sikapnya lebih lama lagi. Aku sopan kepadamu sebelumnya karena aku mengagumi penampilanmu di Dragon's Gate Banquet, tapi kamu berulang kali memaksakan keberuntunganmu.
Apakah Anda benar-benar berpikir saya sangat santai sehingga saya akan membiarkannya begitu saja? Ekspresinya membeku, dan dia menunjuk ke arah Suyi. Dengarkan, jika Anda tidak memberikannya langsung kepada saya, jangan salahkan saya atas perilaku buruk saya. Paman Siong di dekatnya berkata dengan acuh tak acuh, Tuan muda, harap tetap tenang. Suyi bilang dia mampu membunuh mayat Yin 6 Severings, jadi kenapa tidak biarkan aku mengujinya? Kita akan lihat sendiri apakah dia berbohong atau apakah dia benar-benar ahli seperti yang dia katakan. Zhang Yuanxing menarik napas dalam-dalam, lalu mengangguk. Itu juga berhasil, tapi Paman Siong, apapun yang kamu lakukan, kamu tidak boleh membunuhnya. Saya masih ingin bertanya kepadanya tentang Mother Ghost Ridge. Jika saya tidak mempelajari kebenaran, itu akan menggerogoti hati saya. Paman Siong mengangguk. Anak muda, terlalu banyak sama buruknya dengan terlalu sedikit. Belum terlambat bagimu untuk memperbaiki jalanmu dan mengatakan yang sebenarnya. Bibir Suyi miring ke atas. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan tawa, seolah-olah sedang melihat sepasang badut. Kamu sangat sadar bahwa Yuan Luoxi dan Cheng Wuyong menghormatiku, namun kamu berani bertindak begitu berani di depanku. Haruskah aku menyebutmu bodoh? Atau hanya sembrono? Zhang Yuanxing membeku. Dari penampilannya, dia tidak berani percaya bahwa bahkan pada saat seperti ini, Suyi akan berbicara dengan sangat sedikit keberatan. Ekspresi Paman Siong menjadi gelap, tatapannya tiba-tiba membunuh. Bahkan dia tertegun, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa kultivator realem sirkulasi darah kecil yang remeh seperti Suyi akan memperlakukannya dengan tidak hormat. Dia ragu-ragu lagi. Dia melangkah ke arah Suyi, langkahnya sekuat harimau atau naga, auranya mengepul di sekelilingnya. Bang! Gerbang halaman tiba-tiba terbuka. Sosok anggun menyerbu dan meraung, Zhang Yuanxing, coba jika kamu berani. Dia mengenakan pakaian militer, dengan kaki panjang dan ramping. Di bawah sinar rembulan, wajahnya yang cantik berkobar dengan amarah yang tidak bisa disembunyikan. Ini tidak lain adalah Yuan Luoxi. 3 orang mengikutinya, Cheng Wuyong, Fu San, dan Ni Beihu. Ekspresi mereka juga tidak menyenangkan. Suyi tertegun sebentar. Apa yang mereka lakukan di sini? Zhang Yuanxing jelas tertangkap basah juga. Dia membeku, lalu bertanya, Luoxi, bukankah kamu berangkat dari kota pagi ini? Paman Siong mengerutkan kening, lalu berhenti, dengan paksa menekan niat membunuhnya. Jika saya tidak datang, bagaimana saya bisa menyaksikan kekuatan menakjubkan Anda? Mata indah Yuan Luoxi berkilat dengan amarah yang mengintimidasi. Saya tidak akan menduga bahwa putra terhormat dari kepala keluarga Zhang akan sangat picik. Fu San mendengus dingin. Ketika Yuan Luoxi melontarkan hinaan terang-terangan padanya, Zhang Yuanxing bisa bertahan. Tetapi ketika dia melihat bahwa bahkan Fu San berani mengejeknya, dia langsung kehilangan kesabaran. Fu San, siapa yang memberimu empedu? Beraninya kau berbicara padaku seperti itu? Saya adalah penguasa kota Guangling, dan Anda menyerang seseorang di wilayah saya. Apakah saya tidak berhak untuk mengatakan beberapa patah kata? Apakah Anda benar-benar berpikir ini adalah kandang Anda? Tanya Fu San, ekspresinya mengesankan. Anda, Zhang Yuanxing baru saja akan mengatakan sesuatu ketika Paman Siong menariknya kembali. Tuan muda, kita harus pergi, kata Paman Siong dengan kasar. Sekilas dia tahu bahwa dengan kehadiran Yuan Luoxi, jika mereka benar-benar berani menyentuh Suyi, Cheng Wuyong, Fu San, dan yang lainnya akan menghentikan mereka tanpa ragu-ragu. Cheng Wuyong sudah cukup untuk membatasi pergerakan mereka. Dengan 2 ahli akumulasi ki lagi seperti Fu San dan Ni Beihu dalam campuran, hasilnya pasti tidak menguntungkan mereka. Tapi Zhang Yuanxing tidak mau pergi begitu saja seperti ini. Dia menarik napas beberapa kali, menahan rasa kesalnya, dan berkata dengan tulus, Luoxi, ini benar-benar tidak seperti yang kamu pikirkan. Yuan Luoxi memotongnya, tidak sedikit pun sopan. Enyahlah, siapa yang mau mendengar penjelasanmu? Jika Anda tidak keluar dari sini sekarang juga, jangan salahkan saya karena kehilangan kesabaran. Ketika itu terjadi, saya akan tertarik untuk melihat apakah ayahmu datang untuk membantumu membalas dendam atau tidak. Kata-kata ini lebih dari sedikit kasar, dia terang-terangan menginjak-injak martabat Zhang Yuanxing. Ekspresinya menjadi merah, dan pembuluh darah menonjol di dahinya. Dia hampir kehilangannya. Dia tidak akan menduga bahwa Yuan Luoxi akan membuang semua kehati-hatian dan menentangnya langsung atas menantu laki-laki keluarga Wen. Tuan muda, jangan lupakan gambaran yang lebih besar. Ini hanyalah rasa malu sesaat, Anda secara alami akan membuat ini benar suatu hari nanti. Saat dia berbicara, Paman Siong mencengkeram bahu Zhang Yuanxing dan menyeretnya pergi. Mereka segera menghilang dari pandangan. Cahaya bulan mengalir seperti air menembus langit malam yang berkabut. Ayam panggang di atas meja batu dibiarkan tidak dimakan, bir bunga per tidak diminum. Kebuntuan yang bermusuhan menghilang menjadi kehampaan, begitu saja. Tapi alis Suyi sedikit berkerut. Yuan Luoxi dan kawan-kawan tiba tepat pada waktunya. Mereka pada dasarnya baru saja menyelamatkan nyawa Zhang Yuanxing dan Paman Siong.
First Immortal of the Sword Chapter 80. Begitu Zhang Yuanxing dan Paman Song menghilang dari pandangan, kemarahan Yuan Luoxi mereda. Dia dengan lembut mengerutkan bibir merah mudanya, sedikit gentar di alisnya saat dia menundukkan kepalanya, tidak berani menatap tatapan Su Yi. Tuan Mistik, kamu tidak marah, kan? Cheng Wuyong buru-buru menangkupkan tinjunya dan berkata dengan nada meminta maaf, Guru Mistik, kami sangat menyadari bahwa dengan metode yang Anda miliki, Anda bisa membunuh mereka berdua. Hanya saja, kami berpikir bahwa karena kejadian ini muncul karena kami harus menyelesaikannya sendiri. Ini akan mencegah Anda terlibat lebih jauh. Yuan Luoxi buru-buru mengangguk. Tepat sekali. Melihat ini, ombak mengaliri hati Fu San sekali lagi. Ketika dia menghadapi Zhang Yuanxing, Yuan Luoxi bersikap agresif dan tidak masuk akal, tidak sedikit pun khawatir bahwa ini mungkin menyinggung keluarga Zhang di ibu kota prefektur. Tapi saat menghadapi Su Yi, mutiara keluarga Yuan sama gugupnya seperti anak kecil yang melakukan kesalahan. Lalu ada Cheng Wuyong, seorang ahli akumulasi Ki Puncak. Dia hampir menjadi ahli puncak bahkan menurut standar ibu kota prefektur, tapi dia sama sopannya dengan Yuan Luoxi. Perbedaan sikap sangat besar. Fu San merenung sebentar, lalu membungkuk dengan hormat. Tuan Su, sayalah yang membawa mereka ke sini, secara tidak sengaja tiba tepat pada waktunya untuk menyaksikan kejadian ini. Jika Anda tidak senang, saya akan menerima tanggung jawab penuh. Melihat ini, ketidaksenangan Su Yi memudar. Dia tidak bisa diganggu untuk melanjutkan masalah ini lebih jauh, jadi dia mengabaikan kekhawatiran mereka. Masalah ini berakhir di sini. Yuan Luoxi, Cheng Wuyong, dan Fu San semuanya menghela napas lega. Semakin mereka memahami kemampuan luar biasa Su Yi, semakin mereka merasa kagum. Menghadapinya tidak seperti menghadapi pemuda biasa. Itu lebih seperti menghadapi makhluk immortal yang bangga yang turun dari awan. Hatinya seperti samudera, mereka tidak bisa memahami kedalamannya. Jadi, untuk apa aku berutang kunjungan malam ini? Tanya Su Yi begitu saja. Dia dengan jelas mengingat Yuan Luoxi mengatakan dia berencana untuk pergi pagi ini, namun disinilah dia, berdiri di sini sekarang. Yuan Luoxi menjawab dengan suara jernih dan tajam, saya mendengar Tuan Kota Fu mengatakan bahwa Anda berencana untuk meninggalkan kota Guangling dan pergi ke ibu kota prefektur dalam waktu dekat, jadi saya memutuskan untuk mengunjungi dan bertanya kapan Anda berencana untuk pergi. Jika kita bisa pergi bersama, itu akan lebih baik. Kata-katanya membawa sedikit antisipasi. Fu San buru-buru menambahkan, Tuan Su, ada sesuatu yang harus Anda ketahui. Saya baru saja menerima kabar bahwa besok siang, sebuah kapal menara besar dari kota dagang keliling, yang mengapung di atas Great Azure akan melewati kota Guangling. Ini akan berlabuh di sini sebentar. Jika kamu menaiki perahu ini ke ibu kota prefektur Clue Driver, kamu akan tiba hanya dalam 3 hari. Selain itu, kabinnya sangat nyaman. Menara ini memiliki 9 lantai, dengan 12 pagoda dibangun di atapnya. Itu dapat menampung hingga 8.000 penumpang. Itu adalah kapal harta karun kelas atas dari Great Zhou. Fu San berhenti sejenak, lalu melanjutkan, jika Anda bepergian dengan menunggang kuda, selain kesulitan jalan, perjalanannya juga panjang. Anda harus melewati banyak kota dan pegunungan. Butuh setidaknya 5 hari untuk mencapai ibu kota prefektur. Jadi, saya pikir jika Anda ingin pergi, sebaiknya Anda bepergian dengan perahu. Su Yi terkejut. Itu sangat perhatian padamu. Dia terkejut bahwa Fu San akan mempertimbangkan kebutuhannya dengan sangat teliti. Tuan Mistik, Yuan Luoxi hendak mengatakan sesuatu, tapi Su Yi memotongnya. Saya hanya seorang kultivator pedang biasa di dunia duniawi. Saya bukan guru mistik. Ke depan, panggil saja saya dengan nama. Tuan Muda, juga baik-baik saja. Kalau begitu bolehkah aku memanggilmu, Tuan Su, seperti Tuan Kota Fu San? Yuan Luoxi berkata dengan ragu-ragu. Master, memiliki arti khusus bagi seniman bela diri. Itu termasuk karakter untuk, pertama, dan dengan demikian berarti, orang yang tahu lebih banyak. Itu bukan hanya gelar yang terhormat, itu adalah suatu kehormatan. Kamu boleh, kata Su Yi. Kenapa dia peduli tentang hal seperti itu? Satu-satunya alasan dia tidak ingin disebut Mystic Master, adalah karena di dunia biasa ini, kebanyakan dari mereka yang menyebut diri mereka Mystic Master, adalah penipu dan penipu. Mystic Master, adalah gelar populer di kalangan Taois pengembara, pejuang gelandangan, penjual minyak ular keliling, dan penganut cabang kultivasi yang tidak ortodoks. Su Yi tidak ingin disalahartikan sebagai karakter kelas 3 seperti itu. Ketika King Wan memanggilnya seperti itu, dia tidak keberatan. Bagaimanapun, dia adalah hantu, bukan manusia. Tapi Yuan Luoxi berbeda. Dia dan teman-temannya pada akhirnya hanyalah seniman bela diri dari dunia duniawi. Jika mereka memanggilnya Tuan Mistik, dan yang lainnya mendengar, akan sulit untuk menghindari kesalahpahaman yang tidak menguntungkan. Tuan Su, bolehkah saya bertanya apakah Anda akan naik kapal besok? Tanya Yuan Luoxi dengan lembut, tapi nadanya penuh harapan. Kalau dipikir-pikir, ini benar-benar berhasil dengan sempurna.
Lagi pula aku berencana meninggalkan kota Guangling besok. Kalau begitu, tidak ada alasan kita tidak bisa bepergian bersama. Su Yi tersenyum dan mengangguk. Luar biasa, senyum berseri-seri muncul di wajah Yuan Luoxi. Dia berada di samping dirinya sendiri dengan kegembiraan. Hanya pada saat-saat seperti inilah dia memiliki aura cantik dan anggun seorang wanita muda. Tuan kota Fusan dan saya sudah mengatur kamar, kata Cheng Wuyong sambil tersenyum. Cara dia melihatnya, bepergian dengan Su Yi berarti lebih banyak kesempatan untuk berinteraksi dengannya dan mempererat ikatan mereka. Fusan tersenyum saat dia menyaksikan permainan ini. Aku senang aku datang malam ini. Kalau tidak, saya khawatir saya akan melewatkan kepergian Guru Su. Tak lama kemudian, Yuan Luoxi dan yang lainnya mengucapkan selamat tinggal. Su Yi kemudian berjalan ke pohon belalang tua, membawa pot minuman bunga persik yang ditinggalkan Zhang Yuanxing di atas meja batu. Dia dengan santai menuangkan isinya ke tanah. Aku mungkin tidak menghargainya, tapi itu masih merupakan minuman spiritual yang layak. Anda pasti mendapat untung kali ini. Begitu potnya kosong, Su Yi melirik ke arah pohon tua yang tumbuh subur dan bergumam pada dirinya sendiri. Jika aku kembali, dan jika kamu masih di sini, itu berarti kita terhubung oleh takdir, dan aku akan melakukannya, memberimu keberuntungan. Dia kemudian tertawa dan kembali ke kamarnya. Malam itu gelap dan tenang, dan dahan-dahan pohon belalang tua berdesir tertiup angin, menyebarkan bintik-bintik cahaya bulan. Lilin masih menyala di kamar Su Yi. Dia duduk di mejanya dan melamun. Dia membentangkan gulungan kertas dan, dengan beberapa sapuan kuas, menulis sebaris teks. Dia kemudian mengikat kertas itu dengan kawat dan meletakkannya di liontin giok tinta. Dengan kultivasi saya saat ini, saya seharusnya bisa mulai menempa jiwa saya. Su Yi menggosok dahinya dan tenggelam dalam pikirannya. Basis kultivasi, jiwa, dan fisik. Ketiganya saling mendukung, membentuk, dan melengkapi. Menumbuhkan ki memperkuat tubuh, dan tubuh yang kuat memelihara jiwa. Jadi, di 9 provinsi alam liar, siapapun yang berambisi untuk mencapai puncak, alam kekaisaran, akan mulai menumbuhkan jiwa mereka di samping tubuh mereka sejak tahap awal perjalanan mereka. Jiwa yang kuat memiliki banyak keuntungan. Itu dapat meningkatkan kemampuan Anda untuk memahami grandau surga dan bumi, dan mempermudah untuk memahami kedalaman warisan misterius dan buku tebal rahasia. Tentu saja, yang paling penting, itu juga berguna dalam pertempuran. Menumbuhkan jiwa adalah proses yang sulit karena setiap cedera pada jiwa merupakan kemunduran yang parah, itu merusak dao Anda. Di faksi puncak dari 9 provinsi alam liar, hanya setelah murid mengolah tubuh mereka ke alam tungku dalam, melewati proses seleksi yang ketat, dan memenuhi persyaratan ketat bahwa senior mereka akan memberikan teknik penempaan jiwa kepada mereka, satu pada satu. Di masa lalunya, Su Yi telah melakukan hal yang sama ketika dia mengajar 9 murid pewarisnya. Ini karena jiwa adalah akar seseorang, inti dari kepribadiannya. Terutama pada tahap awal kultivasi, tidak ada ruang untuk kesalahan sekecil apapun. Tapi bagi Su Yi, semua itu tidak menjadi masalah. Dalam kehidupan ini, dia telah menggunakan teknik pemurnian tubuh pinus dan derek untuk menumbuhkan kembali martial dao. Pada setiap langkah dari alam peredaran darah, dia telah menempa fondasi yang jauh lebih kuat dari dirinya di masa lalu. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa jika dia kembali ke 9 provinsi, yayasan martial dao-nya akan melampaui semua monster tak tertandingi dan keindahan immortal yang tak tertandingi di bawah langit. Inilah mengapa Su Yi berencana untuk memulai kultivasi jiwanya lebih awal dari kebanyakan orang. Ini bukan kecerobohan, keputusannya datang dari pemahamannya tentang fondasinya saat ini. Alasan saya terjebak di puncak realem persatuan mendalam dalam kehidupan masa lalu saya, alasan saya tidak bisa menyentuh tingkat yang lebih tinggi dari Dao, sebagian karena saya tidak ditakdirkan untuk itu, tidak ada titik balik takdir atau keberuntungan yang bisa saya rebut. Tapi itu juga sebagian karena fondasi kultivasi jiwaku tidak cukup kuat. Su Yi mulai memilah-milah dan meringkas pengalaman pelajaran keras dari kehidupan masa lalunya. Pada akhirnya, itu karena ketika saya mulai berkultivasi jiwa saya tidak memiliki metode kultivasi jiwa yang indah dan tak tertandingi. Akibatnya, fondasi yang saya dirikan di masa muda saya terlalu biasa. Meskipun dalam puluhan ribu tahun berikutnya, saya mencari setiap teknik rahasia, harta karun, dan pengobatan divine yang mampu menutrisi dan meningkatkan jiwa, sulit untuk memperbaiki kekurangan dasar fondasi saya. Sekarang setelah saya bereinkarnasi, saya tidak bisa membiarkan kesalahan saya sebelumnya terjadi sekali lagi. Tatapan Su Yi tenang, tapi matanya mengandung tekad kuno yang tak tergoyahkan. Hanya setelah menderita akibatnya, dia menyadari betapa pentingnya tahap awal kultivasi. Tidak ada ruang untuk kelalaian sekecil apapun. Dia perlu menggunakan tekad yang teguh, keberanian, dan semangat yang luas untuk memoles jiwanya. Tidak peduli apa, dia tidak bisa mempercepat proses ini. Dari teknik rahasia yang saya miliki, tak terhitung melibatkan jiwa dalam beberapa cara. Masing-masing memiliki atribut dan kedalaman yang khas, tetapi hanya beberapa orang terpilih yang benar-benar dapat dikatakan berdiri di atas yang lainnya.
Dalam hidup ini, saya harus memupuk jiwa yang sempurna dan tanpa celah. Saya tidak hanya harus menjadi lebih kuat dari saya pada tahap yang sama di kehidupan saya sebelumnya, saya harus lebih kuat dari semua orang di tingkat kultivasi saya. Dalam hal ini, saya harus memilih teknik kultivasi jiwa saya dengan sangat hati-hati. Saat Sui merenung, 3 teknik kultivasi jiwa rahasia yang berbeda melayang ke lautan mentalnya. Sutra Refleksi Surga Amitabha adalah warisan tertinggi dari tanah suci penanaman Buddhis teratas di 9 provinsi, Little Western Paradise. Dengan itu, saya dapat menumbuhkan 24 platform teratai di dalam jiwa saya. Saat mereka mekar, cahayanya akan menerangi langit. Sayangnya, sutra khusus ini membutuhkan teknik rahasia Buddhis sebagai pelengkap. Anda harus tidak takut dan gigih, tetap diam dan duduk bahkan saat menjalani 6 api penyucian. Anda harus menjalani meditasi hidup dan mati selama 8.000 tahun untuk menempa satu set lengkap tataran teratai jiwa yang sempurna. Hanya dengan begitu jiwamu dapat menjadi seperti teratai, mekar dengan cahaya yang menerangi kebenaran surga yang menakjubkan. Itu adil untuk menyebut ini teknik kultivasi jiwa Buddhis tertinggi, tetapi setelah merenungkan beberapa saat, Sui menyerah. Gua Sutra Halaman Mental Cahaya Mendalam. Itu adalah salah satu dari 4 kanon Taois besar. Jika dikultivasikan ke alam kekaisaran, jiwa akan menjadi seperti dunia yang terpisah. Sutra ini membuka halaman mental dan membuka cahaya mendalam yang tersembunyi di dalamnya. Seolah-olah pengguna memiliki halaman mental yang tak terbatas. Mereka dapat hidup selamanya, tidak layu, dan bermanifestasi sebagai salah satu dari 3.000 dewa spiritual cahaya mendalam. Sui merenung dalam diam untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, dia menghela nafas, lalu menyerah pada teknik Taois yang tak tertandingi ini. Ini tidak lain karena seni rahasia ini sangat ketat dalam persyaratannya. Sejak hari pertama, pengguna harus mengolah warisan Taois lain yang tak tertandingi di sampingnya, Sutra Energi Vital Kejernihan Tertinggi. Tapi Sui memiliki metode kultivasi rahasianya sendiri yang tak tertandingi yang ingin dia gunakan. Tidak mungkin dia memulai kembali sebagai seorang Taois. Jangan bilang saya benar-benar harus berkultivasi Sutra Perwujudan Diri Universal. Sui ragu-ragu untuk sementara waktu. Teknik kultivasi jiwa ini adalah sesuatu yang dia peroleh di kehidupan sebelumnya, hasil dari benang pencerahan yang dia peroleh dari rantai ke-9 yang menyegel pedang 9 neraka. Setelah itu, dia menggunakan kecerdasannya sendiri untuk lebih memahami kedalamannya. Ini, dikombinasikan dengan utas pencerahan asli, digabungkan untuk membentuk metode kultivasi jiwa rahasia ini. Dengan kata lain, teknik ini adalah kombinasi dari 108.000 tahun pengalaman kultivasi, 108.000 tahun akumulasi kebijaksanaan, dan kekuatan pencerahan yang berasal dari rantai divine yang menyegel pedang 9 neraka. First Immortal of the Sword Chapter 81. Dalam kehidupan masa lalunya, Sui tidak pernah berhasil membuka 9 segel pedang 9 neraka. Keuntungan satu-satunya diperoleh sesaat sebelum bereinkarnasi. Dia memperoleh satu ledakan kekuatan pencerahan dari pedang 9 neraka, yang dengannya dia menciptakan teknik kultivasi jiwa yang dia sebut Sutra Perwujudan Diri Universal. Dia yakin bahwa kedalaman halus dari Sutra Perwujudan Diri Semesta sama sekali tidak kalah dengan sutra tertinggi dari Jalan Buddha dan Taois, Sutra Pemantul Surga Amitabha dan Gua Sutra Halaman Mental Cahaya Mendalam. Bahkan mungkin melampaui mereka. Ini adalah kepercayaan dari Sword Master of Abstruse Force. Setelah 108.000 tahun pengalaman, ini adalah penilaiannya sebagai satu-satunya penguasa alam liar. Tapi yang membuat Sui ragu adalah Sutra Perwujudan Diri Universal tidak lengkap. Dia hanya bisa mengolahnya sampai realem, imperial, Dao yang mendalam. Dao mendalam dibagi menjadi 3 alam besar, penerangan mendalam, ketenangan mendalam, dan persatuan mendalam. Bahkan dengan semua metode yang tersedia di masa lalunya, dia hanya berhasil menurunkan dan merumuskan Sutra Perwujudan Diri Universal hingga alam penerangan mendalam. Bukannya dia tidak cukup pintar untuk melangkah lebih jauh, tapi itu adalah batas ledakan pencerahan yang dia peroleh dari segel pedang 9 neraka. Saya sudah merencanakan untuk membuka rahasia pedang 9 neraka di masa hidup ini. Saya memperoleh ledakan pencerahan awal darinya sebelum bereinkarnasi, jadi mengapa saya tidak bisa mendapatkan pencerahan lagi setelah bereinkarnasi? Lambat laun, keraguan Sui berubah menjadi tekad. Sutra Perwujudan Diri Universal, Perwujudan Diri Universal, Transformasi Universal. Inti dari Sutra Taois ini adalah bahwa ia dapat menggunakan kekuatan langit dan bumi apapun untuk meredam jiwa. Dan ketika jiwa meningkat kekuatannya, ia dapat memanifestasikan setiap fenomena surgawi dan duniawi, dari semua aspek ke alam ke seluruh dunia. Kata, universal, mengacu pada, langit dan bumi, dan, Grand Dao. Setelah mengolah sutra ini, jiwa menjadi seperti, alam semesta, dengan sendirinya. Itu bisa menyerap energi surga, bumi, dan Grand Dao untuk meredam dirinya sendiri, serta mewujudkan misteri halus yang tak terhitung jumlahnya dan kualitas intrinsik ciptaan. Keajaibannya tak terlukiskan. Setelah mengolahnya ke alam kekaisaran,
Anda dapat memanifestasikan sisa-sisa 10.000 tahun surga di dalam jiwa Anda, yang kemudian dapat Anda gunakan dengan cara yang tidak dapat dipercaya. Inilah yang dimaksud dengan memanifestasikan ciptaan dalam segala bentuk, untuk menciptakan dunia di dalam diri sendiri. Perwujudan diri universal. Ini secara alami berarti saya dapat memanfaatkan segala bentuk energi dan menggunakannya untuk meredam jiwa saya. Sutra perwujudan diri universal tidak diragukan lagi merupakan metode yang ideal di tempat yang tandus secara spiritual seperti benua Azure. Setelah membuat keputusan, Sui tidak ragu lagi. Dia mengalihkan fokusnya untuk merenungkan bagaimana tepatnya dia akan mengembangkan teknik kultivasi jiwa ini. Meskipun energi spiritual ambien benua Azure jarang, tanah ini mencakup banyak energi lain yang berpotensi dapat digunakan. Seperti energi yang sangat buruk atau yin. Mengolah sutra perwujudan diri universal berarti Anda juga dapat memanfaatkan energi ini secara berlimpah. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa sutra ini bahkan dapat menggunakan kekuatan matahari, bulan, bintang, dan ki dari setiap makhluk hidup di alam fana untuk digunakan. Ini adalah inti dari ungkapan, perwujudan diri. Itu tidak tunduk pada belenggu langit dan bumi, tidak terbatas pada 10.000 tahun. Apa saja dan semuanya bisa dimanfaatkan. Jika saya menggunakan kekuatan pedang 9 neraka untuk meredam jiwa saya, apakah itu akan menghasilkan efek ajaib yang serupa? Hati Sui bergetar, pedang 9 neraka selalu melayang di dalam jiwanya. Jika dia bisa menggunakan kekuatannya, dia tidak perlu menyibukkan diri dengan mencari sumber energi lain di dunia untuk meredam jiwanya. Selain itu, misteri halus dari sutra perwujudan diri universal berasal dari segel 9 lapis pedang 9 neraka di tempat pertama. Semburan pencerahan awalnya berasal dari pedang, jadi wajar untuk mengatakan bahwa pedang dan sutra terhubung. Sui segera memutuskan untuk mencobanya. Bahkan jika dia menghadapi bahaya, yang harus dia lakukan hanyalah segera berhenti. Gelombang Sui menghirup udara keruh, lalu menjernihkan pikirannya. Setelah mengesampingkan semua pikirannya yang tersebar, dia diam-diam mengedarkan metode kultivasi sutra perwujudan diri universal. Dia menggunakan jiwanya untuk memvisualisasikan langit dan bumi muncul. Dia menggunakan jiwanya untuk memvisualisasikan gunung dan laut muncul. Dia menggunakan jiwanya untuk memvisualisasikan pedang 9 neraka. Dia diam-diam membayangkan bentuk pedang 9 neraka, aura dan pesonanya, menguraikannya sedikit demi sedikit, melukisnya di dalam lautan mentalnya. Itu seperti kuas tak terlihat yang melukis gulungan tak berbentuk, menggambarkan garis besar pedang dan secara samar menangkap pesona. Sedikit demi sedikit, dia menguraikan 9 lapisan rantai divine yang melilit pedang 9 neraka. Bentuk, posisi, dan kilau setiap lapisan tampil dengan detail yang sempurna. Tapi bahkan sekarang, itu masih mengingatkan secara dangkal pada pedang 9 neraka yang sebenarnya. Selanjutnya, Sui mulai mencoba memvisualisasikan aura pedang. Karena hanya dengan memvisualisasikannya secara keseluruhan, hingga ke daya tariknya yang halus, dia dapat menggunakan kekuatannya untuk memurnikan jiwanya. Tapi meskipun Sui berhati-hati, begitu dia mulai memvisualisasikan aura pedang, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Boom, ledakan. 9 lapis rantai tiba-tiba bergetar, memancarkan 9 energi penyegelan yang sama sekali berbeda, tiba-tiba seperti gunung yang runtuh atau gelombang pasang. Kehadiran level ini terlalu menakutkan, masing-masing tampaknya mampu menghancurkan semua ciptaan. Mereka lalim seperti nyala api, sedingin salju, tak terkendali seperti angin, atau stabil seperti gunung. Sekarang, kesembilannya meletus sekaligus, seperti 9 dewa yang terbangun di dalam jiwa Sui, aura mereka masing-masing meluap. Kekuatan mereka tampak seolah-olah mereka akan dengan mudah merobek jiwa Sui sampai tercabik-cabik. Tapi kemudian, sebelum 9 energi penyegelan bisa meluap, dengungan rendah dan jernih terdengar. Pedang 9 neraka bergetar, memancarkan aura kuno yang luas, padat, dan menekan 9 energi segel yang berbeda. 9 rantai divine semuanya terdiam. Semuanya sama seperti sebelumnya. Pedang 9 neraka juga diam. Seolah-olah pemandangan menakutkan dari beberapa saat yang lalu hanyalah halusinasi. Tapi Sui sudah sangat terkejut, dia berkeringat dingin. Siapa yang tahu berapa tahun yang dia habiskan untuk meneliti pedang 9 neraka di kehidupan sebelumnya. Namun terlepas dari semua usahanya, tidak ada yang begitu luar biasa yang terjadi sebelumnya. Siapa yang mengira bahwa hanya memvisualisasikan pedang akan memicu reaksi berantai seperti itu? Tampaknya 9 rantai divine yang menyegel pedang sangat menentang upaya saya untuk memahami energi mereka, sementara pedang 9 neraka itu sendiri sangat membantu saya. Setelah Sui mendapatkan kembali ketenangannya, dia dengan tajam menangkap sesuatu yang aneh. Berbicara secara logis, 9 lapisan rantai seharusnya ada di sana untuk menyegel pedang 9 neraka, tetapi tampaknya kenyataan tidak sesuai dengan asumsinya. Sebaliknya, pedang itu sepertinya menekan rantai divine. Kalau begitu, rahasia apapun yang tersembunyi di dalam rantai 9 lapis itu jauh dari biasa, pikir Sui. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya, lalu tidak memikirkan masalah itu lebih jauh.
Pada kultivasinya saat ini, dia sama sekali tidak mampu memahami misteri 9 rantai Divine. Dia mengendalikan napasnya, fokus, dan kembali memvisualisasikan. Di dalam lautan mentalnya, dia memulai kembali secara bertahap menguraikan pedang dan segel 9 lapisnya. Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia mulai memvisualisasikan aura dan pesona khas pedang 9 neraka. Adegan yang akrab muncul, 9 rantai Divine bergetar, memancarkan energi yang menakutkan, tetapi sebelum itu bisa meledak, pedang 9 neraka menekannya. Tapi kali ini, Su Yi tidak menghentikan kultivasinya. Dia hanya terus memvisualisasikan. Jumlah waktu yang tidak diketahui kemudian. Jiwa Su Yi menangkap pesona yang tidak jelas dan luar biasa, dan dia berhasil memvisualisasikannya dalam garis besar pedang 9 neraka. Su Yi langsung merasakan jiwanya bergetar. Banjir kekuatan yang luar biasa mengalir melalui kesadarannya, seperti air mendidih atau jeram yang berjatuhan. Gelombang kekuatan ini datang dalam 10 varietas. Satu datang dari pedang 9 neraka itu sendiri. Itu luas dan kuno, mendalam, halus, dan tidak dapat dipahami. Meskipun Su Yi bisa merasakan keberadaannya, dia bahkan tidak bisa mulai merasakan seluk-beluk kekuatannya. Energi lain datang dari rantai Divine 9 lapis. Rantai lapisan pertama memancarkan kekuatan seperti angin, disengaja, nakal, tidak terkendali, dan lalim yang tak tertandingi. Yang kedua berkobar seperti api, begitu panas, seolah-olah bisa membakar semua ciptaan menjadi abu. Yang ketiga sedingin salju, setiap kekuatan yang berbeda memiliki momentum yang menakutkan, masing-masing menjulang seperti dewa dari Grand Tao masing-masing. Sayangnya, seperti aura pedang 9 neraka, meskipun dia bisa merasakan kehadiran mereka, itu saja. Dia tidak bisa memvisualisasikan atau menguraikannya. Satu-satunya pengecualian adalah meterai ke-9. Dia bisa merasakan jejak energinya. Semburan kekuatan pencerahan yang dia tangkap sebelum reinkarnasinya berasal dari kekuatan penyegelan rantai Divine ke-9 juga. Sutra perwujudan diri universal yang saat ini saya edarkan berasal dari kekuatan pencerahan yang berasal dari rantai Divine ke-9. Mungkin inilah sebabnya, ketika saya mencoba merasakannya dengan jiwa saya, itu menghasilkan kecocokan dengan energi rantai Divine ke-9. Seutas pencerahan muncul di hati Su Yi. Pengalaman kultivasinya begitu luas sehingga dia segera memutuskan bahwa sutra perwujudan diri semesta itu seperti sebuah kunci, itu bisa membuka kunci, yang merupakan rantai Divine 9 lapis. Apa yang membuat Su Yi semakin bersemangat adalah bahwa penemuan ini membuktikan tanpa keraguan bahwa saat dia menenangkan jiwanya, dia memang bisa menggunakan kekuatan yang terkandung di dalam segel ke-9. Dengan cara ini, dia tidak perlu khawatir mencari sumber kekuatan lain untuk memurnikan jiwanya. Saat batas kultivasi jiwaku naik selangkah demi selangkah, aku seharusnya bisa mencapai kecocokan yang lebih dalam dengan kekuatan segel ke-9. Ketika saatnya tiba, secara alami saya akan dapat membuka rahasianya. Pencerahan yang tiba-tiba ini membuat Su Yi sangat bersemangat. Dalam kehidupan masa lalunya, terlepas dari penelitian bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak pernah menemukan cara untuk membuka rahasia pedang 9 neraka. Tapi sekarang, akhirnya ada cahaya di ujung terowongan. Dengan ini, dia bisa menempa jalan ke depan, selangkah demi selangkah. Tentu saja dia sangat bersemangat. Tapi tak lama kemudian, bibir Su Yi berkedut halus. Dia menjadi sangat bersemangat sekarang sehingga semua visualisasinya runtuh lagi. Tapi Su Yi sudah puas. Eksperimen malam ini telah menghasilkan panen yang luar biasa, kekayaan yang bisa ditemukan tetapi tidak dicari. Lagi pula, jika dia tidak memutuskan untuk menggunakan sutra perwujudan diri universal untuk memurnikan jiwanya, bagaimana dia bisa menemukan semua kedalaman yang sangat indah ini? Siang keesokan harinya, langit cerah, dan angin sepoi-sepoi lembut dan menyegarkan. Su Yi mengenakan jubah birunya, rambut hitamnya diikat ke atas. Dia mencengkeram tongkat bambu di tangan kanannya saat dia keluar dari kamarnya. Dia kemudian berjalan keluar dari halaman tanpa jejak kengganan. Klik, saat dia mengunci gerbang, dia secara efektif mengumumkan akhir dari tahap hidupnya ini. Tirai akan segera dibuka dalam perjalanan baru. Hati-hati, Pak. Ketika dia melihat Su Yi pergi, pelayan klinik aprikot, Hukuan, serta Wu Guangbin dan dokter lainnya, semua mengesampingkan tugas yang ada dan berjalan keluar untuk mengucapkan selamat tinggal pada Su Yi, satu persatu. Semuanya tampak enggan berpisah dengannya. Selama mereka bersama Su Yi, keterampilan dan pembawaannya yang elegan telah memenangkan hati mereka. Kelonggarannya dan fakta bahwa dia tidak pernah sekalipun menghukum salah satu dari mereka hanya membuat mereka semakin menghormatinya. Akibatnya, ketika mereka mengetahui bahwa Su Yi akan pergi ke negeri yang jauh, dan tidak pasti kapan atau apakah dia akan kembali, mereka semua tenggelam dalam kemurungan yang dalam. Kalian semua bisa kembali bekerja. Su Yi tersenyum dan melambai pada mereka. Kemudian, di bawah tatapan kolektif mereka, dia keluar dari klinik aprikot. Sebuah kereta kuda sudah menunggu di pinggir jalan. Pengemudi itu tidak lain adalah komandan pengawal tua, Ni Beihu. Dia tersenyum, mengepalkan tinjunya, dan berkata,
Tuan Su, Tuan Kota Fu dan yang lainnya sedang menunggu di tepi Grid Azure. Silakan naik kereta dan izinkan saya untuk mengawal Anda. First Immortal of the Sword Chapter 82. Di luar kota Guangling, sebuah kapal menara besar berlabuh di sepanjang tepi sungai Grid Azure yang megah. Menara utamanya memiliki 9 lantai, dan diatapi oleh 12 pagoda. Masing-masing diukir dengan indah dan dicat dengan warna-warni, dan semuanya memiliki daya tarik kuno. Banyak penumpang berdiri di geladak, menatap kota Guangling yang jauh. Beberapa turun, memanfaatkan jeda langka ini untuk berjalan-jalan atau bermain di sepanjang tepi sungai, sementara yang lain pergi dan membeli minuman. Itu pemandangan yang cukup hidup. Ketika Su Yi tiba, Tuan Kota Fusan, Yuan Luoxi, dan Cheng Wuyong sudah menunggunya. Anehnya, Huang Yuncong dan Huang Qianjun juga ada di sana. Tuan Su, mereka masing-masing menyapanya secara bergantian. Melihat begitu banyak orang berpengaruh yang menyapa seorang pemuda seperti Su Yi dengan begitu hormat langsung menarik banyak perhatian. Bahkan beberapa penumpang yang masih di dalam kapal menoleh. Bagaimana dengan pelayanmu yang lain? Su Yi melirik Yuan Luoxi. Mereka kembali dengan menunggang kuda. Saya mengirim mereka dalam perjalanan tadi malam. Yuan Luoxi masih mengenakan pakaian militer. Dia tampak gagah, tetapi juga menawan dan cantik. Su Yi mengangguk, lalu mengalihkan perhatiannya ke arah Huang Yuncong dan putranya. Dia tertawa, apa yang kalian berdua lakukan di sini? Huang Yuncong buru-buru tersenyum dan berkata, Tuan Su, sekarang setelah Anda menyebutkannya, itu benar-benar kebetulan. Saya sudah berencana mengirim Qianjun untuk berkultivasi di Blue River Sword Manor dalam beberapa hari ke depan. Tadi malam, Tuan Kota Fu kebetulan memberitahu saya bahwa Anda menaiki kapal ini dan menuju ibu kota prefektur, jadi saya bertanya-tanya apakah mungkin putra saya bepergian dengan Anda. Saya bertanya-tanya hari ini, dan memang, kebetulan ada beberapa tempat kosong yang tersisa, jadi saya membawa anak saya dan bergegas. Su Yi tertawa, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Huang Qianjun terlihat agak canggung, jelas bagi semua orang bahwa apa yang disebut, kebetulan, ini sebenarnya bukan apa-apa. Tetapi ketika mereka melihat bahwa Su Yi tidak keberatan, baik Fusan maupun Cheng Wuyong tidak menunjukkan hal ini. Mereka hanya tersenyum dalam diam. Satu-satunya pengecualian adalah Yuan Luoxi, yang alisnya terangkat dengan skeptis. Tadi malam, Paman Yong berkata bahwa Tower Ship sudah penuh dipesan. Kami hanya bisa masuk berkat City Lord Fusan menarik beberapa tali. Jangan bilang penjual tiket menipu kita. Huang Yuncong terbatuk. Nona Yuan, ada pepatah lama yang merangkumnya dengan baik, uang membuat dunia berputar. Tawarkan uang tunai yang cukup, dan Anda pasti akan menemukan seseorang yang bersedia menyerahkan tempatnya. Yuan Luoxi langsung mengerti. Ah, jadi kamu baru saja membuang uang untuk masalah itu. Aku bisa melakukannya juga. Aku bisa melakukannya juga. Apa yang kamu katakan? Su Yi merasa lucu. Saat mereka mengobrol, seorang pria dengan kulit tembaga, janggut berbentuk tombak, jubah abu-abu, dan ekspresi tegas berjalan mendekat. Old Fu, kami akan berangkat. Apakah ini tamu terhormat yang Anda bicarakan? Tanya sesepuh berbaju abu-abu. Dia mengenakan jubah prajurit abu-abu usang, pedang dan busur di pinggangnya. Terlepas dari usianya, dia mengesankan, dan dia memancarkan niat membunuh yang samar. Saat dia berbicara, tatapannya menyapu seluruh kelompok. Dia langsung mengabaikan Su Yi, Huang Qianjun, dan Yuan Luoxi, ketiga pemuda itu. Hanya ketika tatapannya tertuju pada Cheng Wuyong, dia berhenti sejenak, dan alisnya terangkat karena sedikit terkejut. Itu benar, Fusan mengangguk, tersenyum, dan memperkenalkannya. Ini adalah komandan penjaga kota dagang keliling, Zhang Yiren. Dia bertempur di bawah panji tentara pelat hijau Spirit Martial Marquis selama 20 tahun. Dia memerintahkan 10.000 prajurit, dan seluruh martial daunnya dicapai dan dipoles di medan perang. Dia berani dan heroik. Zhang Yiren yang berjubah abu-abu mengusirnya. Old Fu, tidak perlu menyanjungku. Akhir-akhir ini, saya hanyalah seorang penjaga keamanan yang rendah hati. Bisa dibilang saya telah memberikan hidup saya untuk perahu ini. Terlepas dari keberatan Zhang Yiren, Cheng Wuyong menangkupkan tinjunya. Jadi, kamu adalah seorang seniman bela diri di bawah Spirit Martial Marquis, Panji Chen Zheng. Saya minta maaf karena tidak mengenali Anda sebelumnya. Marquis Spirit Martial, Chen Zheng. Dia berada di 5 besar di antara 18 markuise, bermarga asing, dari dinasti Zhou besar. Chen Zheng dan tentara pelat hijau ditempatkan di pegunungan Blood Thistle Yao. Mereka telah membunuh Yao yang tak terhitung jumlahnya, mengumpulkan jasa militer yang sangat besar, dan nama mereka mengguncang seluruh bangsa. Zhang Yiren berkata dengan sedikit terkejut, teman, kamu tahu markis kami. Saya pernah cukup beruntung untuk menyaksikan Markis Chen Zheng membunuh ular giok yang hebat. Dia memiliki sifat dewa, saya sangat mengaguminya sampai hari ini. Wajah Zhang Yiren berseri-seri. Setelah semua orang bergabung, saya mengundang Anda untuk minum. Mari kita mengobrol dengan baik.
Dia kemudian menatap ke langit dan berkata, sudah waktunya untuk berangkat. Semuanya, tolong ikuti saya di pesawat. Fusan telah merencanakan untuk memperkenalkan semua orang satu persatu, tetapi ketika dia melihat ini, dia hanya bisa menyerah pada gagasan itu. Oh, Fu, kami pergi. Zhang Yiren melambai, lalu melangkah menuju kapal. Su Yi dan teman-temannya mengikuti. Tak lama kemudian, semua penumpang sudah kembali ke kapal. Hanya setelah kapal menara besar itu berangsur-angsur memudar dari pandangan, Fusan, Nibihu, dan Huang Yuncong menarik kembali pandangan mereka. Orang bijak bersembunyi dan menunggu saat yang tepat. Siapa yang tahu berapa banyak gelombang yang akan dilakukan Master Su selama kunjungannya ke ibu kota prefektur Clue Driver. Fusan menghela nafas dengan emosi. Dia memiliki firasat bahwa dengan kemampuan Su Yi, dia dapat dengan mudah membawa badai ke ibu kota prefektur. Hati Nibihu dan Huang Yuncong juga dipenuhi dengan emosi. Seorang pria muda memperhatikan mereka naik dari jendela kamarnya yang berornamen di dalam salah satu dari 12 paviliun kapal menara. Dia kemudian menoleh ke rekannya dan bertanya dengan penuh minat, Martial Bibi King Jin, dapatkah Anda memberitahu siapa pemuda berjubah biru itu? Dia mengenakan jubah ungu pucat, dan dia mengenakan hiasan kepala bulu. Dia memiliki sabuk giok di pinggangnya, dan dia tampan dan tegak. Dia berdiri di sana dengan tangan di belakang, memancarkan aura bangsawan yang tak berbentuk. Kamu akan tahu jika kamu mengirim seseorang untuk bertanya, bukan? Kata wanita yang bersandar di kisi jendela dengan tidak tertarik. Dia tampak sekitar 17 atau 18. Ciri-cirinya terbentuk sempurna, dan rambut hitamnya diikat ekor kuda. Kulitnya tampak sehalus porselen, dan di bawah alisnya, matanya berkilat seperti pisau. Dia memiliki sosok yang patut dibanggakan, dan meskipun pakaiannya polos, putih, dan longgar, mereka tidak bisa menyembunyikan dadanya yang besar atau pinggangnya yang halus. Dia benar-benar tanpa hiasan, pakaiannya sepolos mungkin kecuali gelang giok di pergelangan tangannya yang seputih salju, yang hanya semakin mengimbangi kulitnya yang putih. Martial Bibi King Jin, kamu sempurna dalam segala hal. Kecuali kamu terlalu malas. Anda sama sekali tidak peduli tentang apapun. Itu tidak baik, tahu. Pemuda berjubah ungu dengan hiasan kepala bulu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Urusan duniawi ini sama sekali tidak memuaskan seperti membunuh Yao, dan tidak ada yang layak menjadi perhatianku. Selain itu, dalam operasi ini, saya hanya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Anda. Aku tidak bisa diganggu dengan hal lain. Wanita itu mendengus lamban, lalu berbalik dan naik ke sofa, meregangkan sosoknya yang terpuji, dan menutup matanya yang tajam dan indah. Dia seperti kucing kecil yang malas, tidak sedikit pun bermartabat, namun dengan kecantikan liar yang tak terkendali. Pemuda berjubah ungu itu tertegun, dan hatinya bergetar. Tetapi ketika dia mengingat betapa ganasnya bibinya yang suka berperang ketika dia kehilangan kesabaran, dia bergidik, lalu memalingkan muka. Silakan istirahat, Bibi bela diri. Aku akan keluar jalan-jalan. Dia berbalik dan meninggalkan ruangan. Bibir merah muda gadis itu terbuka, dan dia bergumam dengan tidak jelas, jika kamu mengalami bahaya, berteriak saja. Sesaat kemudian, dia tertidur lelap. Bahaya, ini adalah kapal menara Spirit Martial Marquis. Bahaya apa yang mungkin ada? Kata pemuda itu sambil tersenyum, tidak sedikit pun khawatir. Ia keluar kamar, lalu menutup pintu. Yang mulia, seorang pria parubaya berdiri berjaga di luar, sikapnya mantap dan serius seperti gunung. Kami harus menjaga kerahasiaan selama operasi ini, dan kami tidak dapat membiarkan siapapun yang mencurigakan masuk ke kapal. Zhang Duo, selidiki asal-usul kelompok yang baru saja dipimpin Zhang Yiren. Pemuda berjubah ungu bertudung mengingatkannya, ingat, bersikap sopan, dan jangan ungkapkan identitas kita. Zhang Duo parubaya berkata dengan sungguh-sungguh, ya, Tuan. Tetapi ketika dia melihat bahwa pemuda berjubah ungu sedang menuju keluar pintu, Zhang Duo mau tidak mau bertanya, Yang mulia, kemana Anda pergi? SH. Pemuda bertopi kepala meletakkan jarinya di bibir. Dia kemudian melirik ke arah pintu dengan sembunyi-sembunyi dan berbisik, aku akan mencari Nona Cha Jin untuk bermain catur. Jika saya bisa mendengarnya memainkan lagu, bahkan lebih baik. Yang mulia, kata Zhang Duo dengan perhatian yang jelas, untuk berjaga-jaga, sebaiknya Nona King Jin menemani Anda. Dengan begitu, aku juga bisa beristirahat dengan tenang. Tapi pemuda bertopi itu mengabaikannya, lalu pergi sendiri. Zhang Duo hanya bisa meringis. Yang mulia akan sempurna dalam segala hal, kecuali bahwa dia agak terlalu asmara. Dia menggelengkan kepalanya, lalu berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa. Dia memutuskan untuk pertama-tama mencari Zhang Yiren untuk mengobrol dan bertanya tentang kelompok yang baru saja menaiki kapal menara. Kembali ke dalam ruangan, King Jin Yang tertidur lelap tertawa dingin. Pria semua sama. Rumah teh bunga keluarga Wen. Janda itu memeriksa surat yang baru saja ditulisnya. Itu ditujukan kepada Wen Lingzhao. Isinya sederhana. Itu pada dasarnya hanya memberitahunya bahwa, jika dia bertemu Su Yi, dia harus memperlakukannya sebagai orang yang lewat.
Dan yang lebih penting, surat itu mengatakan dia tidak boleh terburu-buru untuk membubarkan pernikahan mereka. Ini karena, menurut prediksi janda itu, semakin banyak keributan yang ditendang Suyi, semakin dekat dia dengan kematian. Begitu Suyi terbunuh, kontrak pernikahan mereka akan berakhir dengan sendirinya. Setelah dengan hati-hati membaca ulang surat itu beberapa kali untuk memastikan dia menyampaikan maksudnya dengan cukup jelas untuk menghindari kesalahpahaman, dia menemukan sebuah amplop dan menyegelnya. Saat itulah seorang pelayan melaporkan dari luar pintu, "Janda, barusan, menantu keluarga Wen Suyi menaiki kapal menara dan meninggalkan kota." Janda keluarga Wen tertegun. Dia tenggelam dalam keheningan singkat, lalu menghela nafas pada dirinya sendiri. "Tuan muda ketiga, seandainya Anda tetap berada di keluarga Wen dan diam-diam menjalani hari-hari Anda sebagai menantu laki-laki, Anda mungkin telah mencapai usia lanjut. Mengapa bersikeras membuat gelombang? Anda hanya mencari penghancuran Anda sendiri." Dia sangat menyadari betapa mengerikannya keluarga Su di Jade Capital. Tingkat otoritas itu sudah cukup untuk membuat bahkan Grandmaster Martial Dao dunia gemetar di sepatu bot mereka. Pada tahun ke-399 dari dinasti Zhou besar, hari ke-6 bulan lunar kedua, Suyi menaiki kapal menara dan meninggalkan kota Guangling. Malam itu, langit di atas Mother Ghost Ridge gelap seperti tinta. Bangau immortal yang cepat mengepakkan sayapnya yang seperti pisau, mengiris lubang melalui lapisan awan. Itu melayang turun ke pegunungan dan mendarat di luar kebun persik. Sesosok melompat dari punggungnya. Itu adalah seorang pemuda berjubah aprikot, seorang pemuda bermata cerah dan gagah. Taois muda itu dengan lembut mengusap kepala bangau, lalu memerintahkan, "Kreni, istirahatlah di sini. Aku akan segera kembali." Dengan itu, dia berlari ke hutan persik. Awan buah persik yang merekah warna-warni surut seperti air pasang, membuka jalan baginya. Tak lama kemudian, pohon persik api yang murni mulai terlihat. Tatapan Taois muda itu menyapu seluruh area, dan dia mengepalkan tinjunya. "Tao Qingshan, kamu di mana?" "Saya Ge Qian, dan saya di sini untuk mengambil persik api atas perintah tuanku, Raja Penelan Laut Ge Changling." First Immortal of the Sword Chapter 83. Kabut beredar di sekitar pohon persik api, mewujudkan sosok kurcaci Tao Qingshan. Dia berkata dengan curiga, "Apakah kamu murid Raja Penelan Laut?" "Ini token perintah tuanku." Taois muda itu tersenyum dan mengeluarkan medali giok dan melambaikannya ke udara. Itu diukir dengan awan yang terkondensasi menjadi karakter G. Tao Qingshan langsung menjadi hormat. "Maafkan aku karena tidak keluar untuk menyambutmu secara pribadi." Ge Qian menyimpan medalinya. "Menurut perkiraan tuanku, seharusnya ada buah persik api yang matang di pohon saat ini. Saya harus merepotkan Anda untuk mengambilnya untuk saya." Tao Qingshan menjadi kaku, lalu berkata dengan ragu, "Aku tidak akan berbohong padamu, Tuan Muda. Kamu terlambat satu langkah. Baru 2 hari yang lalu, memang ada 3 persik api yang matang, tapi seseorang sudah datang dan mengambilnya." Ge Qian mengerutkan kening. "Siapa yang mengambilnya?" Tao Qingshan buru-buru menunjuk ke prasasti batu itu. "Tuan Muda, tolong lihat." Ge Qian menoleh dan melihat baris baru teks yang santai dan elegan. Pada hari ke-4 bulan kedua kalender Zhou Agung, Suyi mengambil 3 persik api dan pergi. Alis Ge Qian semakin berkerut. "Siapa, Suyi, ini?" Hati Tao Qingshan bergetar. "Tuan Muda, Suyi adalah seorang guru mistik yang memiliki kekuatan supranatural yang sangat besar. Metodenya sungguh luar biasa, dari sudut pandangku, dia seperti makhluk immortal yang dibuang turun ke alam fana, keberadaan yang transenden. Tapi saya khawatir saya tidak tahu asal-usulnya." Ge Qian merenung sejenak, lalu berkata, "Dia sangat sadar bahwa tuanku mengklaim tanah ini sejak lama, namun dia masih berani pergi dengan buah persik api, dan bahkan meninggalkan namanya di prasasti batu guru. Tidak ada orang biasa yang memiliki keberanian untuk melakukan hal seperti itu." "Tuan Muda, menurutku Tuan Mistik Suyi tidak jahat," kata Tao Qingshan dengan hati-hati. "Dia tampak lebih seperti makhluk yang tercerahkan. Sebelum dia pergi, dia mengatakan bahwa jika Yang Mulia Raja Penelan Laut ingin menyalahkan seseorang, dia harus mencarinya secara langsung. Dia bahkan tidak takut pada tuanku." Kejutan muncul di wajah Ge Qian. Dia berpikir, lalu bertanya, "Apakah kamu ingat seperti apa tampangnya?" "Tolong tunggu sebentar," kata Tao Qingshan buru-buru. Dia kemudian memetik daun hijau dari pohon persik api dan menggunakan kukunya untuk mengukir garis luar. Dengan semburan cahaya spiritual, sosok tinggi kurus muncul di permukaan daun. Dia memegang tongkat bambu dan rambutnya diikat. Dia memiliki udara dunia lain yang halus. Ge Qian memeriksa gambar itu dengan cermat, tampak tertegun. "Dan di sini saya pikir dia adalah seorang ahli dari generasi yang lebih tua. Siapa yang mengira dia akan menjadi seorang pria muda?" Tao Qingshan menjelaskan, "Mungkin juga dia menguasai seni awet muda. Lagi pula, seseorang seperti Mystic Master Suyi telah lama melampaui seniman bela diri biasa di dunia biasa." Ge Qian meliriknya, "Sepertinya kamu agak takut dengan Suyi ini." "Aku tidak akan berbohong padamu," kata Tao Qingshan buru-buru.
Aku tidak merasakan apa-apa selain kekaguman dan rasa hormat untuk Mystic Master Sui. Oh, kata Gekian. Dia berhenti, lalu berteriak, suaranya menggelegar seperti guntur. Tao Qingshan, tubuh kurcaci itu menjadi kaku, dan dia secara naluriah melihat ke atas, lalu melihat kilatan cahaya ungu samar bersinar di mata Gekian. Tao Qingshan merasakan jiwanya berdengung, lalu dia kehilangan kesadaran dan berdiri di sana, membeku. Sedikit kejengkelan muncul di wajah tampan Gekian. Pak Tua, aku akan membiarkan jiwa mencarimu. Saya hanya ingin tahu apakah Tao Qingshan mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Saat dia mengatakan ini, sesuatu berdebar di dalam jiwanya. Tawa rendah dan serak segera menyusul. Sebagai gantinya, setelah kamu mendapatkan persik api yang murni, kamu harus memberiku setengah. Gekian meringis kesakitan. Keberadaan di levelmu tidak membutuhkan bahan spiritual tingkat rendah seperti itu, kan? Itu benar, saya tidak membutuhkan persik api tingkat 4, tetapi itu adalah aturannya. Tujuan saya adalah membuat Anda mengerti, untuk mendapatkan sesuatu, Anda harus membayar harga yang sesuai terlebih dahulu. Suara serak itu melanjutkan, kerja keras, anak muda. Semakin banyak Anda memasukkan, semakin banyak Anda akan keluar. Dengan saya di sini, Anda adalah putra surga yang terpilih. Prestasi masa depan Anda dalam Dao akan melebihi, Tuan, Anda itu 100 kali lipat, tidak, 1000. Saya yakin itu. Nada suaranya tampak dirancang untuk memikat. Tapi Gekian hanya tertawa. Pak Tua, jika kamu benar-benar seperti itu, kebutuhan apa yang kamu miliki untuk mencari perlindungan di dalam jiwaku? Dan saat aku di depan tuanku, kau selalu terlalu takut untuk mengintip. Lihat dirimu sekarang, menyombongkan diri seperti itu. Apa kau tidak malu pada dirimu sendiri? Suara serak itu terdiam, lalu mendesah. Udang bisa menyiksa naga di perairan dangkal, dan anjing bisa menggertak harimau di dataran terbuka. Jika bukan karena, lupakan saja, tidak perlu membahasnya. Mereka yang mengenal saya bertanya tentang masalah saya, sedangkan mereka yang tidak mempertanyakan motif saya. Gekian mencibir, lalu berkata seolah membujuk anak kecil. Ayo mulai bekerja sekarang. Jika ya, aku akan memberimu buah persik yang enak. Huff. Gekian mendengar dengusan dingin, lalu merasakan sakit yang menyengat di matanya saat pusaran cahaya ungu melonjak melalui pupilnya. Dia mengarahkan pandangannya pada Tao Qingshan. Sesaat kemudian, suara serak itu berseru kaget, terdengar muram. Apa yang Anda lihat? Gekian bertanya dengan tergesa-gesa. Setelah keheningan yang lama, suara serak itu menjawab, Sui itu hanyalah pemuda realem sirkulasi darah, bukan monster tua yang membuat dirinya terlihat muda. Tapi apa? Gekian sedikit panik. Ini adalah pertama kalinya dia melihat orang tua dalam jiwanya gentar seperti ini. Secara historis, dia bahkan berbicara tentang dewa bumi seolah-olah mereka berada di bawah perhatiannya. Yang bisa saya katakan adalah, ada yang aneh dengan Sui. Dia sepertinya memiliki rahasia yang tidak diketahui orang lain. Suara serak itu berhenti, lalu tiba-tiba menyarankan, anak kecil, saya memiliki firasat tertentu bahwa jika Anda mengalahkan Sui dan memaksanya untuk tunduk, Anda mungkin akan mendapatkan keberuntungan besar yang tak terduga. Bagaimana, ingin mencobanya? Gekian langsung waspada, tetapi secara lahiriah, dia berpura-pura tidak tertarik. Itu bukan alasan yang cukup bagus. Selain itu, aku pengecut sejak lahir. Bahkan guru berkata bahwa dia belum pernah melihat orang yang begitu berhati-hati dalam hidupnya. Saya harus menutup mata hanya untuk membunuh seekor ayam. Suara serak itu terdiam sesaat. Tapi dia mencuri 3 persik api. Sebagai murid Ge Changling, bukankah seharusnya kau membalasnya? Bagaimana dengan ini? Selama kamu berurusan dengan Sui itu, aku bisa membuat pengecualian dan bertindak langsung. Keuntungan apapun yang kita peroleh, kita dapat membagi 50-50. Itu seharusnya cukup baik, bukan? Tapi ini hanya membuat Gekian semakin gelisah. Dia menggelengkan kepalanya. Saya akan melaporkan kejadian ini kepada guru, dan biarkan dia memutuskan bagaimana menanggapinya. Suara serak itu jelas panik. Apa hak seorang pengecut sepertimu berbicara tentang berdiri di atas dunia dan menekan semua musuh di jalannya? Feh, tuanmu benar tentangmu, kau pengecut sampai ke tulangmu. Gekian hanya tertawa, tidak sedikit pun kesal. Saya akan hidup lebih lama jika saya tidak bermain-main dengan hidup saya. Berhati-hati bukanlah hal yang buruk. Jika saya mendengarkan Anda dan mengejar Sui, dan jika dia memiliki rahasia lain tentang dia, itu tidak akan menjadi akhir dari saya, Pak Tua. Jiwamu juga akan tersebar ke dalam ketiadaan. Dengan itu, dia berbalik dan meninggalkan kebun persik. Jubah aprikotnya berkibar, tetapi wajahnya yang tampan muram. Ini adalah pertama kalinya dia melihat lelaki tua itu bersembunyi di dalam jiwanya begitu putus asa untuk berurusan dengan seorang pemuda yang kira-kira seusianya. Ini membuat Gekian waspada. Dalam perjalanan pulang, suara serak itu terdiam. Sepertinya dia menyadari bahwa apapun yang dia katakan, hampir tidak mungkin untuk mengubah keputusan Gekian. Sui, kamu mencuri buah persik tuanku.
Anda pasti akan membayar untuk ini. Mungkin tidak akan lama lagi aku akan pergi mencarimu. Gekian muncul dari kebun persik, menghembuskan napas, lalu terbang dengan bangau immortal. Sebuah perahu menara besar melayang di atas Great Azure River. Paviliun ke-9. Tuan Su, paviliun ini memiliki 2 lantai. Anda mengambil lantai 2, dan kami akan mengambil yang pertama, kata Yuan Luoxi dengan tegas. Kapal menara memiliki 9 lantai, serta 12 paviliun mandiri. Menempati sebuah paviliun bukan hanya soal uang, itu membutuhkan koneksi yang cukup juga. Ambil paviliun mereka, hubungan Fusan dengan Zhang Yiren yang membuat mereka masuk. Tempat ini sangat bagus. Huang Qianjun melihat sekeliling, hatinya dipenuhi emosi. Paviliun itu hanya memiliki 2 lantai, tetapi memiliki halamannya sendiri, dan berperabotan lengkap serta dilengkapi dengan kebutuhan sehari-hari. Dekorasinya memiliki pesona kuno, dan dari jendela berkisi-kisi, mereka memiliki pandangan yang jelas ke tepian Great Azure. Bagaimana kalau kamu tinggal di sini juga? Kata Suyi begitu saja. Saya, Huang Qianjun sangat tergoda. Ayahnya telah menghabiskan banyak uang untuk memberinya kamar di atas kapal menara. Kabinnya berada di 9 lantai menara utama, dan itu juga kamar kelas 1. Tapi bagaimana itu bisa dibandingkan dengan paviliun yang berdiri sendiri? Bagaimana dengan ini? Lantai 2 memiliki 2 kamar. Anda mengambil salah satu dari mereka. Mengapa Suyi peduli dengan detail seperti itu? Dia melanjutkan dan membuat keputusan atas nama Huang Qianjun. Huang Qianjun langsung berseri-seri. Dia sangat senang, dia tidak bisa tidak berterima kasih kepada Suyi berulang kali. Yuan Luoxi tidak bisa membantu tetapi menilai kembali dia. Dia menyadari bahwa Suyi tampak lebih dekat dengan Huang Qianjun daripada dia. Setelah semuanya beres, kelompok itu duduk di meja di halaman, menyesap teh, dan beristirahat. Tuan Su, selama percakapan saya dengan Zhang Yiren, dia mengatakan kepada saya bahwa 800 makhluk roh dikurung di 5 lantai pertama kapal menara. Cheng Wuyong tiba-tiba angkat bicara. Semuanya berasal dari Blue Thistle Yao Mountain. Mereka semua rampasan perang yang direbut hidup-hidup oleh tentara pelat hijau Spirit Martial Marquis. Dia mendesak kami untuk tidak mendekati mereka. Binatang roh. Su Yi tertegun. Mengapa menangkap begitu banyak binatang buas hidup-hidup? Ada banyak daerah yang tidak ramah di Zhou Agung. Tempat-tempat seperti itu berbahaya, dan biasanya merupakan rumah bagi makhluk roh dan Yao lainnya. Ambil Blue Thistle Yao Mountain tempat Marquis Spirit Martial ditempatkan. Itu adalah salah satu dari 8 pegunungan Yao Agung, yang terkenal dari Zhou Agung. Zhou Agung membagi binatang roh menjadi 9 tingkatan berdasarkan tingkat ancaman mereka. Tier 1 adalah yang terlemah, mereka hanya sedikit lebih kuat dari binatang buas biasa. Tier 9 adalah yang terkuat. Binatang seperti itu sudah memiliki tingkat perasaan, dan mereka memiliki bakat bawaan dan energi Yao bawaan. Grandmaster Martial Dao biasa harus berlari untuk hidup mereka setelah bertemu dengan mereka. Hanya leluhur bela diri Xiantian yang memiliki kesempatan bertarung. Di dalam Great Zhou, ada desas-desus tentang level di atas tingkat 9. Orang mengatakan bahwa Yaoling, atau roh Yao, juga ada. Ini adalah eksistensi menakutkan yang mampu bersaing dengan Dewa Bumi. Tapi tentu saja, Suyi tahu bahwa sistem klasifikasi ini hanya berlaku untuk benua Azure. Di 9 provinsi alam liar, bahkan sekte kecil biasa dapat dengan mudah membuang apa yang disebut Yaoling. Sebagian besar makhluk roh menuju ibu kota prefektur untuk membeli faksi tingkat puncak. Mereka digunakan sebagai batu asa untuk mempertajam martial daos prajurit. Faksi seperti Heaven's Origin Academy, Blue River Sword Manor, Governor's Estate, serta keluarga Yuan kami membeli binatang buas dari medan perang sepanjang tahun, jelas Cheng Wuyong. Ini adalah praktik umum di seluruh Zhou Agung. Lagi pula, seorang prajurit yang tidak pernah mengalami pertumpahan darah tidak layak menyandang gelar itu. Mendengar itu, wajah Huang Qianjun memanas karena malu. Terlepas dari tahun-tahun hidupnya, dia bahkan belum pernah melihat makhluk roh, apalagi membunuh. Dia tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan berbisik, Nona Yuan, apakah Anda pernah membunuh binatang roh sebelumnya? Yuan Luoxi memutar matanya lalu berkata dengan mengejek, ketika saya berusia 9 tahun, saya menggunakan pisau untuk menusuk roh bangau sampai mati. Sejak hari itu, saya yakin untuk membunuh makhluk roh dari satu atau lain jenis seminggu sekali. Saya sudah lama kehilangan jejak berapa banyak Yao yang tewas di tangan saya. Anda bertanya, apakah saya pernah membunuhnya sebelumnya? Benar-benar lelucon. Bibir merah mudanya yang mengkilap melengkung ke atas dengan kebanggaan yang tak terucapkan. Nona Yuan, kata-katamu seperti belati di hati. Huang Qianjun merasakan dorongan tiba-tiba untuk menutupi wajahnya dan melarikan diri dari ruangan. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.